Pada masa lampau, ketika bangsa Israel berada di bawah kekuasaan hukum Taurat dan tradisi leluhur yang kuat, berdirilah sebuah lembaga besar bernama Sanhedrin. Sanhedrin adalah majelis tinggi yang berperan sebagai otoritas agama dan hukum, terdiri dari para imam, tua-tua, serta ahli kitab yang merasa memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah bagi umat. Mereka menempatkan diri sebagai penjaga kemurnian ajaran, namun seringkali terjebak dalam keangkuhan, ketakutan kehilangan kedudukan, serta kepentingan politik dan pribadi. Dalam sejarahnya, Sanhedrin kerap berhadapan dengan para nabi yang diutus oleh Tuhan. Nabi-nabi itu datang dengan membawa peringatan, teguran, bahkan penghiburan bagi bangsa Israel. Mereka berbicara dengan suara lantang, menyerukan pertobatan, menegur penyembahan berhala, serta menuntut keadilan bagi kaum miskin dan tertindas. Akan tetapi, suara para nabi itu seringkali terdengar keras di telinga para pemimpin. Teguran mereka dianggap mengganggu stabilitas dan meruntuhkan kewibawaan para pemegang kuasa. Nabi Yesaya, Yeremia, Zakharia, dan banyak nabi lain mengalami penderitaan yang besar karena kesetiaan mereka menyampaikan firman. Ada yang difitnah, ada yang dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh dengan kejam. Menurut tradisi, Nabi Yesaya ada yang mengatakan dibelah tubuhnya. Nabi Yeremia dianiaya dengan lemparan batu, sementara Nabi Zakharia dibunuh di pelataran bait suci hanya karena ia menegur perbuatan yang menyimpang. Kisah-kisah itu menggambarkan betapa beratnya jalan seorang nabi ketika berhadapan dengan kekerasan hati umat dan kesombongan para pemimpin agama. Sanhedrin yang seharusnya menjadi pelindung hukum Tuhan justru kerap berubah menjadi alat yang melanggengkan kekuasaan dan menolak suara kebenaran. Mereka menuduh para nabi sebagai penghasut, pengacau, bahkan penghujat. Dengan dalih menjaga kesucian hukum, mereka mengeluarkan keputusan yang menjerumuskan para utusan Tuhan ke jalan penderitaan dan kematian. Ironi ini menjadi catatan kelam dalam perjalanan sejarah rohani bangsa Israel. Namun, darah para nabi yang tertumpah bukanlah akhir. Kisah-kisah itu menjadi saksi bisu bahwa kebenaran seringkali ditolak, tetapi tidak pernah dapat dipadamkan. Suara nabi yang dibungkam tetap bergema dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebenaran akan membawa kehancuran. Para nabi yang dibunuh telah meninggalkan jejak keberanian dan kesetiaan, serta menjadi teladan bahwa menyuarakan kebenaran adalah panggilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Sejarah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh adalah cermin bagi manusia sepanjang masa. Ia mengajarkan bahwa kebenaran seringkali tidak disukai, bahwa kekuasaan dapat membutakan hati, dan bahwa pengutusan ilahi tidak pernah datang tanpa risiko. Tetapi justru disitulah nilai agungnya, bahwa suara seorang nabi adalah suara nurani yang tidak boleh dipadamkan oleh kebencian atau kepentingan manusia. Setelah berabad-abad, kisah tentang Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan umat. Dari generasi ke generasi, cerita ini diceritakan kembali dengan penuh perasaan, seakan menjadi peringatan keras bagi siapapun yang memegang kuasa rohani maupun duniawi. Sanhedrin pada mulanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kesucian hukum Taurat. Akan tetapi, ketika hati para anggotanya dipenuhi dengan rasa takut kehilangan posisi, mereka seringkali menolak cahaya kebenaran yang datang melalui utusan Tuhan. Mereka merasa bahwa kata-kata para nabi adalah ancaman, padahal sebenarnya kata-kata itu adalah panggilan kasih untuk kembali ke jalan lurus. Penolakan demi penolakan berubah menjadi perlawanan, dan akhirnya perlawanan itu mengambil bentuk yang paling tragis, yaitu pembunuhan terhadap para utusan suci. Bayangkan suasana di mana seorang nabi berdiri di hadapan umat di pelataran bait suci. Dengan suara lantang, ia berseru tentang keadilan, menegur para pemimpin yang menindas,
serta memperingatkan tentang murka Tuhan bila umat tidak bertobat. Namun, di balik kerumunan yang mendengarkan, berdirilah para pemimpin yang wajahnya dipenuhi kemarahan. Mereka merencanakan cara untuk membungkam suara itu, bukan dengan dialog, melainkan dengan kekerasan. Darah para nabi yang tertumpah di tanah suci menjadi bukti betapa dalamnya kebutaan rohani yang telah melanda para penguasa. Tidak jarang para nabi itu diperlakukan seperti pengkhianat bangsa sendiri. Padahal, apa yang mereka katakan sesungguhnya adalah jeritan kasih dari Tuhan yang tidak ingin umatnya binasa. Akan tetapi, kebenaran yang tulus seringkali terdengar pedih, bahkan lebih pedih daripada luka yang ditimbulkan pedang. Itulah sebabnya bangsa itu berkali-kali menolak, bahkan membunuh mereka yang justru diutus untuk menyelamatkan. Sejarah mencatat bahwa tindakan Sanhedrin tidak hanya meninggalkan luka bagi para nabi, tetapi juga bagi bangsa yang dipimpinnya. Ketika suara kebenaran dipadamkan, maka jalan menuju kebinasaan semakin terbuka lebar. Bukan hanya penderitaan jasmani yang terjadi, tetapi juga kehancuran rohani yang membawa dampak turun-temurun. Namun, di balik tragedi itu, kisah ini juga membawa cahaya pengharapan. Sebab, walaupun suara para nabi dibungkam, pesan mereka tetap hidup. Kata-kata mereka tidak hilang, tetapi terus bergema, menjadi warisan bagi anak-anak bangsa yang lahir kemudian. Seakan darah yang tertumpah berubah menjadi benih yang menumbuhkan kesadaran baru bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh. Kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh akhirnya menjadi simbol universal. Ia bukan hanya milik satu bangsa atau satu zaman, melainkan milik seluruh umat manusia. Dimanapun ada kekuasaan yang menolak suara nurani, kisah ini menjadi cermin yang memperingatkan. Dan dimanapun ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran, kisah ini menjadi teladan yang memberi kekuatan. Ketika kita menelusuri lebih dalam jejak sejarah itu, kita akan menemukan bahwa perlawanan Sanhedrin terhadap para nabi bukanlah sekadar konflik biasa antara pemimpin dan rakyat. Ia adalah pertarungan antara suara kebenaran dan kebutaan rohani, antara panggilan Tuhan dan kepentingan manusia. Para nabi tidak pernah datang membawa senjata, melainkan hanya kata-kata. Tetapi kata-kata itu, karena lahir dari kebenaran ilahi, memiliki kuasa yang mampu mengguncang hati manusia dan bahkan menantang kekuasaan yang mapan. Sanhedrin dengan segala wibawanya merasa terancam oleh suara-suara itu. Mereka terbiasa duduk di kursi kehormatan, didengarkan, dihormati, bahkan ditakuti. Lalu datanglah seorang nabi yang berani berkata bahwa ibadah tanpa keadilan adalah kesia-siaan, bahwa persembahan tanpa pertobatan adalah kehinaan, dan bahwa kekuasaan tanpa kasih adalah kebusukan. Kata-kata itu menyingkap topeng. Tidak mengherankan bila Sanhedrin memilih jalan kekerasan untuk membungkam suara para utusan Tuhan. Namun sejarah menunjukkan bahwa darah para nabi yang mereka tumpahkan tidak pernah hilang begitu saja. Darah itu menjadi tanda yang berbicara lebih lantang daripada 1000 kata. Ia menjadi saksi bahwa kebenaran tidak bisa dihapus oleh kekuatan manusia. Bahkan, ironisnya, tindakan pembunuhan terhadap para nabi justru mempertegas betapa keras hati para pemimpin yang menolak suara Tuhan. Bangsa Israel akhirnya menuai akibat dari penolakan itu. Pembuangan, kehancuran kota, hingga runtuhnya kejayaan Bait Suci menjadi tanda bahwa ketika suara kebenaran ditolak, maka perlindungan Tuhan pun menjauh. Tetapi, di tengah kehancuran itu, pesan para nabi tetap menjadi pelita. Mereka yang masih mau mendengar, menemukan penghiburan dan janji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya selamanya. Hingga kini, kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh terus diceritakan bukan hanya sebagai catatan masa lalu, melainkan sebagai cermin bagi manusia di segala zaman. Ia mengingatkan
bahwa menolak kebenaran hanya akan berakhir pada kehancuran, sedangkan menerima teguran, walau pahit, adalah jalan menuju kehidupan yang sejati. Sejarah ini meneguhkan satu hal penting, bahwa suara nurani, suara keadilan, dan suara kebenaran tidak pernah boleh dibungkam. Mereka mungkin ditolak, difitnah, bahkan dipersekusi, tetapi pada akhirnya suara itu akan selalu kembali, karena ia berasal dari sumber yang tidak dapat dipadamkan, yaitu kebenaran ilahi yang kekal. Ketika kita melanjutkan menelusuri alur sejarah ini, kita melihat bahwa perlawanan Sanhedrin terhadap para nabi sebenarnya menggambarkan siklus yang berulang. Setiap kali seorang nabi diutus, ia membawa pesan yang menegur, menyentuh hati, dan menyingkap kesalahan tersembunyi. Namun, setiap kali pula muncul penolakan, kemarahan, bahkan niat untuk membinasakan. Seolah-olah bangsa itu belum siap menerima kenyataan bahwa kehidupan rohani yang sejati tidak hanya berdiri di atas ritual, melainkan harus didukung oleh keadilan, kasih, dan ketaatan yang tulus. Bayangkan suasana gelap di mana seorang nabi dihadapkan ke majelis Sanhedrin. Duduklah para imam dan ahli hukum dengan pakaian kebesaran mereka, sementara sang nabi berdiri sendirian tanpa pembelaan duniawi. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari alasan menghukumnya. Tuduhan dilontarkan, kesaksian palsu dipertontonkan, dan keputusan akhirnya seringkali telah ditetapkan jauh sebelum persidangan dimulai. Di ruang itu, suara kebenaran diperlakukan sebagai penghujatan dan suara kebohongan dianggap sebagai hukum. Namun, di balik ketidakadilan yang mencolok, ada makna yang jauh lebih dalam. Setiap nabi yang menolak menyerah pada tekanan, setiap nabi yang memilih untuk tetap setia meski nyawanya dipertaruhkan, menjadi lambang keberanian yang tidak bisa dilenyapkan. Mereka menunjukkan bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal menyatakan apa yang benar, sekalipun harus dibayar dengan penderitaan. Sanhedrin mungkin berpikir bahwa dengan membunuh para nabi, mereka berhasil menutup mulut kebenaran. Namun, sesungguhnya tindakan itu justru membuat suara para nabi semakin abadi. Firman yang mereka sampaikan tidak mati bersama tubuh mereka, melainkan terus bergema, menginspirasi generasi demi generasi. Bahkan hingga hari ini, nama-nama mereka disebut dengan hormat, sementara nama para penentang mereka tenggelam dalam bayang-bayang sejarah. Kisah ini menjadi pengingat bagi setiap masa. Kekuasaan yang berusaha membungkam kebenaran pada akhirnya akan runtuh oleh kebenaran itu sendiri. Tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahan suara nurani. Tidak ada kekuasaan yang cukup besar untuk membungkam suara ilahi. Justru dari penderitaan para nabi lahirlah pelajaran yang abadi, bahwa manusia dipanggil bukan hanya untuk menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga untuk hidup dalam keadilan, kasih, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dengan demikian, sejarah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh bukanlah sekadar cerita duka, melainkan juga cerita harapan. Ia menyatakan bahwa meskipun kebenaran seringkali tampak kalah di hadapan kuasa duniawi, pada akhirnya kebenaran itu akan berdiri tegak dan menang. Sejarah panjang tentang Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh membawa kita kepada kesadaran yang lebih mendalam, bahwa konflik antara kuasa duniawi dan suara kebenaran adalah sesuatu yang terus berulang sepanjang zaman. Para nabi adalah utusan yang berdiri di tengah-tengah umat, seringkali seorang diri, dengan keberanian untuk berkata apa adanya. Mereka tidak berbicara untuk menyenangkan telinga, tetapi untuk menyadarkan hati. Namun, suara seperti itu hampir selalu berhadapan dengan tembok keras dari kepentingan, kesombongan, dan rasa takut kehilangan kekuasaan. Sanhedrin yang dahulu dipandang sebagai lembaga tertinggi penegak hukum dan kebenaran berubah
menjadi simbol betapa rentannya manusia ketika kuasa dan kehormatan duniawi lebih diutamakan daripada suara Tuhan. Mereka seolah lupa bahwa tugas utama mereka adalah menjaga umat agar tetap setia. Sebaliknya, mereka malah menutup telinga dan mata terhadap firman yang datang melalui para nabi. Dari kursi-kursi kehormatan, itulah lahir keputusan-keputusan yang membawa penderitaan, bahkan kematian, bagi mereka yang hanya ingin mengingatkan. Tetapi, justru dari tragedi itulah muncul pelajaran yang tidak ternilai. Kehidupan para nabi menunjukkan bahwa kesetiaan kepada kebenaran jauh lebih berharga daripada keselamatan diri sendiri. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak goyah meskipun ancaman kematian sudah menunggu. Setiap tetes darah mereka menjadi semacam perjanjian bisu bahwa suara Tuhan tidak dapat dibungkam. Generasi setelah mereka pun belajar dari kisah itu. Anak-anak mendengar cerita tentang keberanian para nabi, orang-orang yang tetap teguh meskipun dunia menolak mereka. Dengan demikian, para nabi yang mati bukanlah orang-orang yang kalah. Mereka adalah pemenang sejati karena warisan rohani mereka melampaui batas waktu dan kekuasaan manusia. Kita bisa melihat bahwa sejarah ini bukan hanya milik masa lalu, melainkan cermin untuk setiap zaman. Setiap kali kebenaran muncul, ia akan diuji oleh kekuasaan yang menentangnya. Setiap kali suara nurani berbicara, ia akan diuji oleh kepentingan yang mencoba membungkamnya. Namun, sebagaimana para nabi telah tunjukkan, kebenaran mungkin bisa ditolak sementara, tetapi pada akhirnya kebenaranlah yang akan bertahan. Kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh akhirnya menjadi pengingat bahwa tidak ada kuasa duniawi yang lebih besar daripada kuasa kebenaran ilahi. Dan setiap orang yang berani berdiri di pihak kebenaran, sekalipun harus menanggung penderitaan, sesungguhnya sedang mengambil bagian dalam warisan para nabi yang setia. Jika kita terus menelusuri makna yang terkandung dalam kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh, kita akan menyadari bahwa sejarah ini tidak hanya berbicara tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga tentang dinamika batin manusia yang terus berulang di sepanjang zaman. Ada kecenderungan yang sama dalam hati manusia, rasa takut terhadap perubahan, rasa enggan untuk ditegur, serta keinginan mempertahankan kenyamanan dan kedudukan. Inilah yang menjadikan suara kebenaran seringkali dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai jalan keselamatan. Bayangkan seorang nabi yang berjalan di jalanan kota kuno, menyaksikan rakyat yang tertindas, pedagang yang menipu, serta pemimpin yang memperalat hukum demi kepentingan pribadi. Dengan hati yang bergelora, ia menyerukan keadilan dan belas kasih. Kata-katanya menusuk karena ia berbicara bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari sumber yang lebih tinggi. Namun, suara itu ditanggapi dengan ejekan, hinaan, bahkan ancaman. Bagi rakyat yang terbiasa hidup dalam kebiasaan yang rusak, teguran itu terasa menyakitkan. Bagi pemimpin yang takut kehilangan kuasa, suara itu berbahaya. Sanhedrin pun mengambil jalan yang mudah, membungkam para nabi dengan kekerasan. Mereka berpikir bahwa jika sang nabi tiada, maka firman yang dibawanya juga akan hilang. Tetapi sejarah membuktikan sebaliknya. Setiap darah yang tertumpah justru menjadi benih yang menumbuhkan kesadaran baru. Setiap nabi yang wafat meninggalkan gema pesan yang lebih kuat karena orang-orang mulai menyadari bahwa suara yang dibungkam itu adalah suara yang sejati. Kisah ini pada akhirnya berbicara tentang dua pilihan besar yang selalu dihadapi manusia: menolak kebenaran demi mempertahankan kepentingan sesaat, atau menerima kebenaran meskipun ia menuntut perubahan yang menyakitkan. Sanhedrin memilih jalan pertama, dan akibatnya mereka tercatat dalam sejarah
sebagai pihak yang menumpahkan darah para utusan Tuhan. Para nabi memilih jalan kedua, dan mereka dikenang sebagai saksi yang setia walau dunia menolak mereka. Hingga kini, kisah itu masih relevan. Setiap kali ada orang yang berani bersuara demi keadilan, ia berhadapan dengan risiko yang sama seperti para nabi dahulu. Setiap kali ada kekuasaan yang mencoba menutup mata terhadap kebenaran, ia mengulangi kesalahan Sanhedrin. Namun, sejarah juga memberi harapan. Meski kebenaran seringkali tampak kalah, pada akhirnya kebenaranlah yang bertahan. Dengan demikian, kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh adalah kisah universal tentang pergulatan antara cahaya dan kegelapan, antara suara Tuhan dan kepentingan manusia. Ia adalah pengingat abadi bahwa keberanian untuk setia pada kebenaran, meski harus dibayar mahal, akan selalu meninggalkan jejak yang tidak dapat dipadamkan oleh waktu. Seiring perjalanan sejarah, cerita tentang Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh semakin terlihat bukan hanya sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai simbol dari pertarungan batin manusia yang tidak pernah selesai. Ia adalah kisah tentang benturan antara kekuasaan yang membungkus dirinya dengan jubah kesalehan dan kebenaran yang datang polos apa adanya tanpa perlindungan duniawi. Para nabi yang berdiri di hadapan Sanhedrin sesungguhnya membawa suara kasih. Mereka tidak ingin melihat umatnya binasa. Mereka hanya ingin agar bangsa itu kembali pada Tuhan. Namun, kasih yang murni seringkali terasa seperti cambuk, sebab ia membuka luka yang disembunyikan. Maka, suara kasih itu ditolak, dianggap sebagai penghinaan, bahkan dibalas dengan kekerasan. Ironisnya, mereka yang mengaku sebagai penjaga hukum ilahi justru menjadi pelaku ketidakadilan terbesar terhadap utusan Tuhan sendiri. Sanhedrin, dengan segala ritual dan pengaruhnya, lebih memilih mempertahankan citra dan kedudukan daripada merendahkan diri di hadapan kebenaran. Mereka menolak untuk mengakui bahwa suara nabi adalah cermin yang memperlihatkan wajah mereka yang sesungguhnya. Ketakutan akan kehilangan kehormatan di mata manusia membuat mereka rela mengorbankan suara kebenaran yang datang dari Tuhan. Namun, kisah para nabi membuktikan bahwa kebenaran tidak mati bersama tubuh mereka. Justru dalam penderitaan dan kematian, itulah pesan mereka menemukan kekuatan yang lebih besar. Firman yang mereka sampaikan menjadi abadi, mengalir melintasi generasi, dan terus berbicara kepada hati manusia. Sejarah ini mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang sanggup memadamkan cahaya kebenaran, karena cahaya itu berasal dari sumber yang tidak dapat dilenyapkan. Bagi kita yang hidup di masa sekarang, kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh adalah peringatan keras sekaligus panggilan. Ia memperingatkan agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, menolak teguran hanya karena teguran itu pahit, atau membungkam suara nurani demi mempertahankan kenyamanan dan kepentingan. Ia juga memanggil kita untuk berani, seperti para nabi dahulu, menyuarakan apa yang benar walau dunia mungkin menentang. Akhirnya, kisah ini adalah kisah tentang harapan, bahwa meskipun kebenaran sering tampak kalah, sesungguhnya kebenaran itu tidak pernah padam. Ia tetap hidup, ia tetap berbicara, dan ia akan selalu menemukan jalan untuk bersinar di tengah kegelapan. Semakin jauh kita menelusuri kisah ini, semakin jelas pula bahwa sejarah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh bukan sekadar tragedi yang terjadi ribuan tahun lalu, tetapi gambaran tentang tabiat manusia yang terus berulang dari masa ke masa. Hati manusia seringkali lebih mudah terpikat oleh kemegahan, kedudukan, dan pengaruh dibandingkan dengan kerendahan hati untuk menerima kebenaran yang mungkin terdengar keras. Para nabi datang dengan hati yang penuh kasih, tetapi juga dengan kata-kata yang tajam bagaikan pedang. Mereka tidak bisa berdiam diri melihat penyimpangan yang terjadi di tengah umat.
Mereka menegur ketidakadilan, mengecam penyembahan berhala, dan menyingkap kemunafikan yang tersembunyi di balik ritual keagamaan. Namun, justru ketulusan mereka itulah yang membuat mereka menjadi sasaran kebencian bagi para pemimpin yang terbiasa hidup dalam kenyamanan kekuasaan. Suara para nabi terasa seperti ancaman yang harus dihapuskan. Sanhedrin yang seharusnya menjadi pembela kebenaran justru menjelma menjadi hakim yang menghukum kebenaran itu sendiri. Dengan keputusan-keputusan mereka, para nabi difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, dihinakan, dan bahkan dibunuh dengan cara yang kejam. Tetapi, sejarah membuktikan darah yang tertumpah itu tidak pernah sia-sia. Ia menjadi tanda peringatan yang hidup, sebuah pesan yang lebih kuat daripada kata-kata. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang menolak kebenaran pada akhirnya hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Kota-kota runtuh, bangsa tercerai-berai, dan kemegahan yang dahulu diagungkan lenyap begitu saja. Namun, suara para nabi tetap bertahan, tidak pernah hilang, bahkan terus bergema hingga zaman sekarang. Bagi generasi yang datang kemudian, kisah ini adalah cermin. Apakah kita akan menjadi seperti Sanhedrin yang menutup telinga dan mata terhadap teguran? Ataukah kita akan menjadi seperti para nabi yang setia meski harus menanggung penderitaan? Pilihan itu selalu hadir dalam setiap masa, dan jawaban kita menentukan arah sejarah yang kita jalani. Akhir dari kisah ini bukan hanya ratapan tentang darah yang tertumpah, melainkan juga pengharapan. Karena kebenaran tidak pernah bisa dimatikan. Ia mungkin ditekan, ditolak, bahkan dipaksa untuk diam, tetapi selalu akan ada jalan bagi kebenaran untuk bersinar kembali. Dan dari sanalah kita belajar bahwa keberanian untuk setia pada kebenaran adalah warisan yang paling mulia dari para nabi yang dibunuh. Seiring kita menelusuri lebih dalam, kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh semakin tampak seperti sebuah drama besar yang tidak hanya terjadi di atas panggung sejarah Israel, tetapi juga di atas panggung kehidupan umat manusia secara universal. Di satu sisi, ada kekuasaan yang ingin mempertahankan kehormatan lahiriah, dan di sisi lain ada suara kebenaran yang tidak bisa dibungkam walau datang dalam kelemahan dan kesendirian. Para nabi itu bagaikan pelita kecil yang berusaha menerangi ruang yang dipenuhi kegelapan. Mereka datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Namun, cahaya kecil itu dianggap berbahaya oleh mereka yang lebih memilih berlindung dalam bayang-bayang kuasa. Setiap kali para nabi berbicara, hati nurani manusia sebenarnya bergetar. Tetapi, karena kerasnya hati, getaran itu diubah menjadi kebencian. Inilah yang membuat tragedi demi tragedi berulang. Suara kebenaran yang semestinya disambut justru dibungkam dengan kekerasan. Sanhedrin sebagai simbol pemimpin rohani menunjukkan betapa rapuhnya manusia ketika dikuasai oleh rasa takut akan kehilangan kedudukan. Mereka mengira dengan menolak dan membunuh para nabi, mereka sedang menjaga kesucian hukum dan kehormatan bangsa. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya. Mereka sedang menumpahkan darah orang-orang yang diutus Tuhan sendiri. Dari situlah lahir catatan kelam yang tidak bisa dihapus dari sejarah. Namun, setiap tetes darah yang jatuh menjadi benih yang menumbuhkan kesadaran bagi generasi selanjutnya. Anak-anak yang mendengar kisah tentang nabi yang berani berdiri sendiri melawan arus besar kekuasaan belajar tentang arti kesetiaan. Orang-orang yang mendengar pesan yang disampaikan para nabi mulai merenungkan kembali hidup mereka, sekalipun suara itu sempat berusaha dibungkam. Dengan demikian, para nabi yang dibunuh sesungguhnya tidak pernah benar-benar dikalahkan, karena pesan mereka lebih kuat daripada kematian itu sendiri. Kisah ini memberi kita pelajaran abadi, bahwa suara kebenaran seringkali tidak populer, bahkan berisiko membawa penderitaan. Tetapi justru
dalam penderitaan itulah terletak keagungan. Para nabi yang rela mati demi kebenaran meninggalkan warisan moral dan rohani yang jauh lebih besar daripada segala kekuasaan duniawi. Maka, setiap kali kita mendengar kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh, kita dipanggil untuk merenungkan diri. Apakah kita akan berdiri di pihak yang menolak kebenaran demi kenyamanan? Ataukah kita berani mendengarkan meski kebenaran itu pahit? Apakah kita akan menjadi seperti para nabi yang setia atau seperti Sanhedrin yang menutup telinga? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah kehidupan kita sendiri. Apabila kisah ini terus kita gali, semakin tampak bahwa tragedi para nabi yang dibunuh oleh keputusan Sanhedrin bukan hanya rentetan peristiwa, melainkan sebuah pelajaran besar tentang watak manusia di hadapan kebenaran. Di satu sisi, ada suara yang jernih, teguh, dan berani menyatakan kehendak ilahi. Di sisi lain, ada hati yang keras, takut, serta penuh kepentingan duniawi yang berusaha mematikan suara tersebut. Para nabi berjalan di tengah umat dengan kesederhanaan. Mereka tidak membawa pedang atau pasukan, hanya kata-kata yang lahir dari perintah Tuhan. Tetapi justru kata-kata itu yang menimbulkan kegelisahan paling besar karena ia menyentuh inti hati nurani. Ketika nurani terguncang, manusia dihadapkan pada dua pilihan, bertobat atau menolak. Sayangnya, yang lebih sering terjadi adalah penolakan. Penolakan itu kemudian berubah menjadi kebencian, dan kebencian melahirkan tindakan kejam yang mencoreng sejarah. Sanhedrin mengira bahwa mereka menjaga martabat bangsa dengan menyingkirkan para nabi. Mereka yakin bahwa dengan memadamkan suara yang mengganggu, kedamaian akan kembali. Namun, kenyataannya, ketenangan yang lahir dari darah dan kebisuan hanyalah ketenangan semu. Sejarah membuktikan bahwa penolakan terhadap firman justru membuka jalan bagi kehancuran yang lebih besar. Akan tetapi, di balik gelapnya peristiwa itu, ada cahaya yang tidak dapat dipadamkan. Para nabi yang dibunuh tidak hilang begitu saja. Nama mereka terus hidup, pesan mereka tetap menggema. Darah yang tertumpah di tanah menjadi simbol keberanian dan kesetiaan yang tidak tertandingi. Mereka yang dibunuh demi kebenaran justru dikenang sebagai pemenang sejati, sementara para penentang mereka larut dalam kabut sejarah. Bagi kita yang membaca kisah ini, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang apa yang terjadi pada masa lalu, melainkan apa yang terjadi dalam hati kita sekarang. Apakah kita berani membuka telinga ketika suara kebenaran berbicara, ataukah kita seperti Sanhedrin yang menutup hati karena takut kehilangan kenyamanan? Apakah kita berani berdiri seperti para nabi, ataukah kita lebih memilih diam demi menghindari risiko? Sejarah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh akhirnya mengajarkan bahwa kebenaran tidak pernah mati. Ia mungkin ditolak, ia mungkin ditindas, tetapi ia selalu menemukan jalan untuk bersinar kembali. Dan setiap orang yang setia pada kebenaran, sekalipun harus menanggung penderitaan, pada akhirnya akan berdiri tegak di sisi yang benar dalam catatan sejarah yang kekal. Semakin jauh kita merenungkan kisah ini, semakin jelas bahwa sejarah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh adalah sebuah cermin kehidupan manusia di setiap zaman. Ia tidak hanya berbicara tentang bangsa Israel kuno, tetapi juga tentang tabiat manusia ketika berhadapan dengan suara kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Para nabi tidak pernah diutus untuk membawa pujian atau keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka hadir untuk mengingatkan, menegur, dan menuntun kembali umat yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Namun, justru karena ketulusan itulah mereka dianggap sebagai ancaman. Kata-kata mereka membuka luka yang selama ini ditutup rapat, menyingkap kemunafikan yang disamarkan dengan kesalehan lahiriah, dan mengguncang kenyamanan palsu yang dibangun di atas kepalsuan.
Sanhedrin adalah simbol dari kuasa yang menolak teguran. Mereka berdiri dengan wibawa keagamaan, mengenakan jubah kebesaran, dan mengaku sebagai penjaga hukum Tuhan. Tetapi di balik kemegahan itu, hati mereka lebih terpikat oleh kehormatan dan kuasa daripada oleh kebenaran. Mereka memilih membungkam para nabi dengan fitnah, pengadilan palsu, hingga pembunuhan. Namun, setiap tetes darah yang mereka tumpahkan justru menjadi saksi yang abadi bahwa mereka telah menolak suara Tuhan sendiri. Sejarah ini menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa dimatikan oleh tangan manusia. Para nabi mungkin dibungkam, tetapi pesan mereka tetap hidup. Mereka mungkin dibunuh, tetapi keberanian mereka melahirkan warisan rohani yang tidak akan pernah lenyap. Bahkan, penderitaan mereka justru membuat pesan itu semakin kuat, karena manusia yang tulus akan melihat bahwa hanya seseorang yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan yang rela menyerahkan hidup demi kebenaran. Kisah Sanhedrin dan para nabi yang dibunuh juga adalah panggilan bagi setiap generasi. Kita semua dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan menutup hati terhadap kebenaran seperti Sanhedrin, ataukah kita akan membuka hati meski kebenaran itu terasa pahit? Apakah kita akan diam ketika melihat ketidakadilan, ataukah kita akan berani bersuara seperti para nabi meski mungkin harus menghadapi penolakan? Akhirnya, pesan terbesar dari kisah ini adalah harapan bahwa meskipun kebenaran seringkali tampak lemah di hadapan kuasa duniawi, kebenaran itu tidak pernah mati. Ia tetap hidup, tetap berbicara, dan pada akhirnya akan menang. Para nabi yang dibunuh bukanlah orang-orang yang kalah, tetapi pahlawan sejati yang setia hingga akhir. Dan dari kesetiaan merekalah cahaya kebenaran terus menerangi jalan umat manusia. Apabila kita terus menelusuri kedalaman kisah ini, tampak bahwa tragedi para nabi yang dibunuh oleh keputusan Sanhedrin bukan hanya sekadar peristiwa masa lampau, melainkan sebuah pola yang berulang. Suara kebenaran hampir selalu ditolak oleh mereka yang lebih mencintai kenyamanan, kuasa, dan pengaruh duniawi.